Ya, dan untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai koalisi pendukung Joko Widodo serta untuk menggali lebih lanjut lagi apakah sudah ada titik terang terkait siapa calon wakil presiden untuk Joko Widodo, kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan yang saat ini berada di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Iqbal, memang masih ada waktu hingga tenggat nanti tanggal 20 Mei untuk menyampaikan pasangan capres dan cawapres. Tapi kira-kira perkembangannya bagaimana analisanya seputar siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres? Ya betul Wahyu, batas waktu atau deadline menjelang pendaftaran resmi Capres dan Cawapres ke KPU ini memang semakin dekat, bahkan kurang dari sepekan. Namun ini kesannya pengumuman dari Cawapres yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres mendatang ini terkesan ditunda-tunda, bahkan sebelumnya sempat dikatakan bahwa ini akan diumumkan pada saat deklarasi. Namun ternyata hari ini kita kembali lagi harus menunggu siapa sebenarnya nanti yang akan mendampingi Jokowi. Untuk itu kita akan langsung mengkonfirmasi langsung. Hari ini telah hadir dengan kita Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Bapak Dewan Pimpinan Pusat. Maaf, Dewan Pertimbangan Pusat, Pak Hugo Parera, Pak Andreas Hugo Parera. Ya, Bang Andreas, ini kan harapan masyarakat atau publik sebelumnya menunggu-nunggu. Hari ini selain deklarasi 3 parpol mendukung Capres Jokowi, juga akan menyatakan siapa akhirnya akan mendampingi Jokowi di Pilpres mendatang. Kenapa tidak segera diumumkan, Bang? Ya, betul. Saya kira masyarakat pasti akan menunggu siapa pendamping Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden, tapi memang waktu masih ada gitu, waktu masih ada sampai dengan tanggal 20 pendaftaran itu, jadi masih ada waktu untuk ya lebih mempersiapkan ini lebih baik, dan ini tentu wilayah dari ketua umum partai, sehingga nanti kita lihat di dalam beberapa hari ini memang fokus akan mengarah pada cawapres, tapi kemudian juga kita mempersiapkan untuk pendaftaran. Kemudian juga ya di level pimpinan partai tentu kita mempersiapkan hal-hal yang lebih bersifat teknis, seperti mengkonsolidasi mesin-mesin partai, kemudian juga konsolidasi dengan tim-tim yang ada di luar partai, tetapi mereka adalah organ-organ pendukung Pak Jokowi. Oke, jadi masih dalam proses. Tapi ini Bang, kita ngelihat Capres Jokowi ini sudah melakukan safari politik ke daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga kemarin baru Makassar, Manado melakukan safari. Ini salah satu tujuannya juga mencari nama cawapres siapa yang nanti akhirnya akan mendampingi. Apakah proses itu dan berbagai komunikasi politik yang telah dilakukan Jokowi dan juga petinggi-petinggi partai ini masih belum mencari nama yang akhirnya? Ya, ini soal waktu aja, soal waktu. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah silaturahmi politik ke berbagai macam elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, juga berbagai macam kelompok segmen masyarakat, dari masyarakat elit politik sampai kepada masyarakat-masyarakat di grassroots, dan kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tentu menjadi perhatian publik. Tapi wilayah penetapan calon wakil presiden tentu adalah ya ini adalah wilayah pimpinan partai tentunya. Artinya ketua umum ya, Bang, ketua umum. Bang Andreas, tentu kita masih ingat pada saat kunjungan ke Makassar dan Manado, Jokowi sempat mengungkapkan bahwa cawapres yang akan mendampingi saya berasal dari Sulawesi Selatan. Sejauh mana kebenarannya, dan benarkah ada 2 nama di sini, Abraham Samad dan Yusuf Kala yang mengemuka? Yang beredar memang apa yang kita dengar seperti itu, tapi ya tetap bagaimanapun ini nanti kita tunggu pada hari H-nya nanti akan disampaikan, dan itu ya kita berharap bahwa Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan, dan kita akan menerima itu semua. Platform pemerintahan 5 tahun ke depan sempat diungkapkan oleh Jokowi bahwa nanti intinya adalah pada pemberantasan korupsi. Apakah ini bisa merupakan sinyalemen kuat bahwa nama ini adalah Abraham Samad? Saya kira interpretasi itu sah gitu, tapi ya kita tunggu pada waktunya gitu nanti ya. Artinya ya Pak Abraham Samad dalam posisi sebagai Ketua KPK, semua orang juga tahu dia adalah seorang boleh dikatakan dalam tanda petik pendekar pemberantasan korupsi. Tetapi juga ya kita tahu bahwa ada ya tokoh-tokoh lain juga komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga cukup tinggi gitu. Tapi ya kita beri kesempatan ini kepada nanti Ketua Umum yang akan menyampaikan ini. Apakah ini masih menunggu dinamika politik yang terjadi? Seperti kita tahu beberapa petinggi ada yang berpotensi untuk membentuk poros-poros baru seperti itu. Apakah masih menunggu dinamika politik di lapangan? Masih melihat pergerakan baru diumumkan justru nanti? Itu gitu. Artinya kan kita perhatikan perkembangan dinamika politik ini kan sangat cepat gitu ya. Terutama menjelang hari-hari pendaftaran dan penutupan pendaftaran Pilpres ini.
Jadi dinamika politik ini tentu akan menjadi perhatian. Tetapi yang pasti tadi kalau kita lihat dari sinyal yang ada di dalam pembicaraan atau yang disampaikan oleh para ketua partai, di sini ada Pak Surya Paloh, ada Pak Muhaimin Iskandar, juga sudah menyampaikan secara gamblang bagaimana sikap mereka terhadap kerjasama antar partai ini. Dan di sini kita lihat bahwa Pak Jokowi juga merespon bahwa di dalam kerjasama antar partai ini kita melakukan kerjasama yang secara politis sangat tulus, dan di situ tidak bicara soal calon wakil presiden, tidak bicara soal siapa-siapa yang akan mengisi posisi di kabinet. Dan saya kira ini kita mulai era baru di dalam perpolitikan Indonesia. Kita melakukan suatu kerjasama, terutama dengan target terpenting adalah bagaimana memenangkan Pilpres ini, dan yang kedua ke depan kita membangun suatu pemerintahan yang efektif gitu. Saya kira ini poin yang penting yang kita dapatkan dalam pertemuan kita hari ini. Tadi Pak Muhaimin sempat memberikan orasi singkat, dan ini seperti kita ketahui bahwa PKB sebagai salah satu partai pengusung juga mengajukan beberapa nama cawapres, termasuk nama Muhaimin Iskandar sendiri. Apakah nanti akan jadi pertimbangan lagi terkait yang akan mendampingi Jokowi nanti? Ya, tapi Pak Muhaimin tadi kan juga secara gamblang menyampaikan itu bahwa kerjasama ini di dalam rangka untuk memenangkan Pilpres, dan ke depan kita membangun suatu kerjasama untuk pemerintahan yang efektif gitu. Ya, bahwa nanti ada pembicaraan itu adalah wilayah pimpinan partai tentunya. Waktu saat itu sempat ada bocoran bahwa ini akan diumumkan di tempat bersejarah, kemudian nanti juga akan segera diumumkan mendekati batas pendaftaran. Kira-kira kapan ini terakhir Bang bocoran buat? Ya, saya kira dalam minggu-minggu ini gitu ya. Dalam minggu ini sampai awal minggu depan pasti sudah akan disampaikan. Jumat suci mungkin Bang? Belum bisa pastikan. Oke, masih akan digodok berarti ya Bang. Saya tahu terminologi Jumat suci tersebut, tapi ya saya kira hari Jumat juga hari yang baik untuk diumumkan, tapi kita lihat saja nanti. Oke, jadi masih menunggu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas wawancaranya Bang Andreas. Ya, ternyata masih belum juga akan diumumkan siapa nama cawapres. Tentu kita tunggu mendekati batas waktu pada tanggal 20 Mei 2014 nanti. Kembali ke Anda Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Iqbal dari DPP PDI Perjuangan.